Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Supri Hatiningsih, mahasiswi dari STAI Al-Hikmah Jakarta, Prodi PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan materi IPS, di mana IPS dalam perspektif Islam. Dalam pembahasan kali ini, yang pertama akan saya bahas atau menjelaskan tentang IPS dalam perspektif Islam dan bagaimana konsep tersebut berbeda dengan pendekatan Barat. Kemudian yang kedua, pandangan Islam tentang pentingnya pendidikan sosial dan ekonomi dalam kehidupan. Penjelasan yang ketiga yaitu Islam mendorong penyebaran ilmu pengetahuan dalam masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan materi pembahasan yang pertama, yaitu tentang IPS dalam perspektif Islam dan bagaimana konsep tersebut berbeda dengan pendekatan Barat. Oke, baik. IPS dalam perspektif Islam, kajian yang berfokus pada hubungan manusia dengan sesama, lingkungan, dan Tuhannya berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta tradisi intelektual Islam. IPS dalam perspektif Islam ini tidak hanya membahas fenomena sosial secara empiris, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual, moral, dan akhlak. Di dalam ilmu pengetahuan sosial dalam perspektif Islam ini ada beberapa karakteristik IPS dalam perspektif Islam. Di antaranya yaitu berbasis tauhid. Semua fenomena sosial dipahami sebagai bagian dari kehendak dan ciptaan Allah. Hubungan sosial diarahkan untuk mencapai keriduannya. Yang kedua, berorientasi akhlak. Pendekatan Islam menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam interaksi sosial seperti keadilan, kasih sayang, dan amanah. Kemudian yang ketiga, holistik dan integral. Kajian sosial tidak terpisah dari aspek spiritual, budaya, dan juga hukum. Misalnya dalam pengelolaan ekonomi harus sesuai prinsip syariah dan hubungan antara individu harus berlandaskan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang keempat adalah tujuan transendental. Tujuan transendental akhir dari kajian sosial adalah untuk membangun masyarakat yang makmur, adil, sejahtera secara lahiriah dan batinnya dengan orientasi pada akhirat. Kemudian perbedaan dengan pendekatan Barat. Pendekatan Barat terhadap IPS biasanya berakar pada pandangan sekuler dan rasionalisme yang memisahkan kajian sosial dari agama dan nilai-nilai spiritual. Berikut beberapa perbedaannya. Yang pertama adalah landasan filosofis. Di dalam IPS berlandaskan tauhid atau keyakinan kepada Allah dan syariah sebagai panduan hidup. Kemudian sedangkan Barat, IPS umumnya berakar pada humanisme sekuler, mengandalkan empirisme dan rasionalisme tanpa mengaitkan fenomena sosial dengan aspek spiritual. Kemudian yang kedua, tujuan kajian. Kalau dalam Islam itu menata kehidupan sosial sesuai dengan nilai-nilai ilmiah, nilai-nilai ilahiyah untuk mencapai keseimbangan dunia akhirat. Sedangkan
IPS Barat itu meningkatkan pemahaman terhadap fenomena sosial untuk mencapai tujuan pragmatis seperti pembangunan ekonomi atau stabilitas sosial. Selanjutnya, pendekatan Barat terhadap IPS yang ketiga adalah dimensi moral dan etika, di mana Islam menempatkan akhlak sebagai inti dari setiap aktivitas sosial, sedangkan Barat, etika sering dipandang sebagai produk kesepakatan manusia tanpa landasan teologis. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan metodologis. Di dalam Islam sendiri menghubungkan pendekatan empiris dengan wahyu sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan Barat berbasis empiris dan positivisme menitikberatkan pada pengukuran kuantitatif dan analisis sosial. Kemudian perbedaan pendekatan Barat terhadap IPS yang kelima adalah visi kemanusiaan. Di dalam Islam mengutamakan konsep rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam yang inklusif dan mendalam. Sedangkan Barat sering terfokus pada kepentingan individu dan kelompok tertentu tanpa visi transendental. Kemudian materi selanjutnya yaitu menjelaskan tentang materi yang kedua, betapa pentingnya pendidikan sosial dan ekonomi dalam kehidupan, di mana Islam memandang pendidikan sosial dan ekonomi sebagai bagian integral dari ajaran yang bertujuan membangun individu dan masyarakat yang seimbang, adil, dan sejahtera. Keduanya sangat penting dalam kehidupan karena keduanya menyangkut aspek hubungan manusia dengan sesama atau hablum min al-nas, dengan lingkungan dan dengan Allah, hablum minallah. Pendidikan sosial dalam Islam bertujuan untuk membangun hubungan yang harmoni antara individu, masyarakat, dan Allah. Islam menekankan pentingnya membentuk masyarakat yang adil, bermoral, dan saling mendukung. Prinsip utama di dalam pendidikan sosial adalah persaudaraan yang pertama, kemudian tanggung jawab sosial, yang ketiga adalah kesetaraan dan keadilan. Dalam Islam, ekonomi tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai keseimbangan dunia akhirat. Di dalam prinsip utama yaitu kehalalan dan keberkahan, keadilan ekonomi, serta kerja keras dan kemandirian. Integrasi pendidikan sosial dan ekonomi di dalam Islam mengintegrasi pendidikan sosial dan ekonomi untuk membangun peradaban yang ideal. Beberapa contoh diantaranya yaitu konsep wakaf, zakat, prinsip syir'ah atau musyawarah. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu Islam mendorong penyebaran ilmu pengetahuan di masyarakat. Islam sangat mendorong penyebaran ilmu pengetahuan dalam masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab individu dan kolektif untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan keberkahan hidup. Penyebaran ilmu dianggap sebagai ibadah yang bernilai tinggi karena
ilmu adalah sarana untuk memahami kehidupan, mengabdi kepada Allah, dan memberi manfaat kepada manusia. Oke, langkah-langkah Islam dalam mendorong penyebaran ilmu pengetahuan di masyarakat. Yang pertama adalah perintah mencari ilmu sebagai kewajiban. Dalam Islam, mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi pendidikan pada kelompok tertentu, tetapi menginginkan agar setiap individu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, nilai keutamaan ilmu dalam Al-Quran dan hadis, yaitu Al-Quran wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu dan menciptakan. Ayat ini menegaskan pentingnya membaca dan belajar sebagai pintu gerbang penyebaran ilmu. Hadis Rasulullah juga bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kedua sumber utama Islam ini menjelaskan pentingnya menuntut ilmu, mengajarkannya, dan menyebarkannya. Yang ketiga adalah penyebaran ilmu sebagai amal ibadah. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat adalah salah satu bentuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal. Rasulullah bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hal ini memberikan dorongan kuat kepada umat Islam untuk tidak hanya belajar, tetapi menyebarluaskan ilmu yang dimiliki. Kemudian yang keempat, peran institusi dan tradisi keilmuan dalam Islam. Islam mendorong pembentukan lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah, pesantren, universitas, untuk menyebarkan ilmu ke seluruh lapisan masyarakat. Dalam sejarah Islam, lahir pusat-pusat pendidikan besar seperti Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat penerjemah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko dan Universitas Al-Azhar di Mesir yang terus melahirkan sarjana-sarjana dalam Islam dan non-Islam. Yang kelima, ilmu sebagai sarana memakmurkan dunia. Islam memandang ilmu sebagai alat untuk memakmurkan bumi sebagaimana diperintahkan Allah di dalam Al-Quran surat Hud ayat 61, Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurannya. Penguasaan ilmu pengetahuan dalam bidang agama, sains, teknologi, dan sosial diperlukan untuk mengembangkan masyarakat yang beradab, sejahtera, dan harmoni. Kemudian yang keenam, etika penyebaran ilmu, di mana Islam mengajarkan bahwa ilmu harus disebarkan dengan cara yang etis, yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, seperti ikhlas, menyebarkan ilmu demi keridhaan Allah, bukan karena sombong atau keuntungan pribadi. Kemudian adil,
menyampaikan ilmu kepada siapa saja tanpa memandang status sosial, ras, atau jenis kelamin, menghindari penyalahgunaan. Ilmu harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merugikan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah teknologi sebagai media penyebaran ilmu. Dalam konteks modern saat ini, Islam juga mendorong penggunaan teknologi untuk menyebarkan ilmu. Media sosial, buku digital, dan platform pembelajaran online dapat menjadi sarana untuk memberikan manfaat ilmu kepada masyarakat global saat ini. Ya, mungkin materinya cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.